Nah, ini bagian yang mungkin yang gongnya, yaitu hama penyakit. Saya tadi sudah lihat dan saya sudah nulis ini. Setidaknya ada, kalau masalah hama penyakitnya ini ada layu, gemini, dan antraknos. Lalu sih ada hubungan mengendalikan penyakit itu gimana sih sebenarnya? Apa njuk kok anu ya? Aku pakai tapi kadang-kadang ya virusen. Aku pakai fungisida ini, pakai fungisida itu kok kadang-kadang ya tetap kena antraknos, kadang tetap layu, kadang begininya masih bisa. Gimana Pak Jaya pengendaliannya? Gini Pak, pengendalian penyakit itu seperti kita melihat diri kita sendiri. Nak kepengen sehat, yang pertama ya itu maemnya kudu apik. Maemnya makannya harus bagus. Artinya nutrisinya tanaman harus bagus. Kedua, hindari keramaian. Seperti waktu COVID, hindari keramaian. Karena virus kuning ya, virus gemini kan virus. Hindari keramaian. Maksudnya apa? Hindari tanam yang berdempet-dempetan. Kayak waktu COVID itu loh. Pakai apa ya? Social distancing ya. Duduk saja harus dileti. Sholat dileti kan gitu. Sama mengendalikan virus Gemini ya kayak gitu. Kalau mau terhindar dari virus ya kudu dileti. Social distancing, cabenya itu dikasih social distancing. Jarak tanam diperlebar. Nutrisinya biar masuk sempurna. Dan tanam lebar, nutrisi masuk bagus. Oke, maknanya bagus, sudah social distancing. Ini sudah mengurangi faktor resiko terkena virus. Ketiga, kalau kita misalnya kita tidur, ambene sok disebatin apa mboten? Kalau kita tidur, ambene sok disebatin apa mboten? mesti sebatin, orang sebatin ngeres gitu, pasti ngeres, enggak enak. Sama tanaman juga demikian Pak. Tanaman seneng kalau lahannya bersih. Artinya bersih gimana? Ya jangan suketnya, antar bedengan jangan ada suketnya. Karena kalau ada suketnya banyak, gulmanya banyak, itu sumber penyakit. Kita pupuk berapapun, gulmanya banyak, pupuknya diserap sama gulma, nggak ke tanaman kita. Nah, suketnya saya lemu, tandurannya saya buruk. Maka sanitasi lahan, sanitasi gulma itu menjadi kunci supaya tanamannya juga terhindar dari virus. Nah, sebentar, terus saya lanjutkan tadi apa saja? Dari belakang, sanitasi gulma, kemudian apa? Jarak tanam. Yang ketiga, nutrisi yang tepat ya. Apakah hanya itu? Tidak. Kalau saya tahu, kalau lahannya kok wis kena virus kuning, biasanya bapak-bapak kan kita lemes. Wah, ini sungguh panen mesti lemes ya. Iya betul. Harapan palsu. Betul. Nah, kalau dirawit, meskipun terkena virus kuning, ada 1-2 varietas itu yang tetap dia berbuah, masih iso buah meskipun nggak jelas itu buahnya. Kalau pengalaman saya Pak di cabai merah besar dan cabai merah keriting, begitu terkena Gemini sudah nggak bisa naik sama sekali, tanamannya lah paling hanya di 15 atau 20 cm. Udah mau tidak mau kita replanting. Saya pernah replanting atau tanam ulang ya, itu 3000 meter itu, dan itu hibrida Pak. Jadi bikinnya lebih mahal. Saya replanting ya biayanya lumayan, rugi ya lumayan, karena habis itu terus beralah harga anjlok, itu masa kelam itu. Nah, saya nggak pengen hal itu terjadi di sini ya. Saya nggak pengen pengalaman pahit saya itu terjadi di sini.
Nah, lalu gimana? Yang penting ternyata yang penting itu 50 hari pertama setelah tanam jangan ada tanaman yang kena virus kuning. 50 hari aja pertama. 50 hari pertama sejak tanam itu jangan ada kuning. Caranya gimana? Tadi nutrisinya kita perbaiki, jarak tanam kita perbaiki, gulmanya kita bersihkan. Ya. Jika itu sudah dilakukan, oke, masih ada risiko kutu kebul masuk ke sana. Oke, seandainya dalam 50 hari pertama itu kok ada kuning, pangkas kuningnya. Pangkas kuningnya, masukkan nutrisi baru untuk merangsang tunas. Artinya masukkan foliar spray. Pokoknya kalau dalam 50 hari pertama itu aman, 60, 70 dan seterusnya, misalnya terjadi kejadian penyakit kuning, itu tidak mempengaruhi hasil. Ini sudah saya uji berkali-kali, tidak hanya omon-omon gitu. Saya sudah uji berkali-kali. Pokoknya 50 hari pertama ya aman, meskipun terjadi serangan virus di pekan berikutnya, hasil itu tidak terdampak.